Halo guys, welcome back to Castrella Channel. Seneng banget bisa ketemu kalian semuanya lagi di channel ini. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Castrella ini, aku ucapin welcome. Dan kenalan dulu ya sama aku. Jadi, nama aku adalah Cherry. Dan di channel ini kita akan ngebahas tentang money, finance, dan investment. So, buat kalian yang suka bahasan tentang 3 hal tadi, langsung aja klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Dan aktifin juga lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya ya. Di video kali ini kita mau ngebahas tentang kondisi kesehatan dari finansial kita. Indikatornya apa aja nanti kita akan bahas di video kali ini. So stay tune di video kali ini ya. Anyway, pastinya kalian udah pernah dengar dong tentang medical check-up. Kalau medical check-up itu kan kita ngeliat untuk tubuh kita, apakah ada penyakit atau enggak. Terus kira-kira sehat atau enggak ya tubuh kita. Nah, kalau sekarang kita mau coba untuk financial check-up. Jadi untuk ngecek keuangan kita, apakah keuangan kita itu sehat atau enggak kira-kira. Kalau misalnya memang ada yang bagian-bagian yang kurang bagus atau kurang baik, ya berarti kita bisa segera memperbaiki bagian tersebut. Untuk ngecek financial check-up kita, dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kita langsung aja bahas poin pertama. Poin pertama itu adalah income dan expense. Nah, kalau kita ngomongin income di sini, income itu bisa dari berbagai macam sumber ya guys, nggak cuma dari gaji aja. Kalau kalian mungkin punya gaji, contohnya misalnya 4 juta, terus misalnya kalian juga coba untuk jualan online atau coba jualan misalnya makanan kecil atau yang lainnya, kalian juga bisa nambah income kalian. Nah, jadi misalnya dari gaji 4 juta, terus kalian bisa dapat dari income jualan kalian, misalnya ada 2 juta. Nah, berarti income kalian totalnya adalah 6 juta. Nah, selain income itu, kalian harus lihat expense yang sekarang. Cara mengetahui expense kita berapa dalam sebulan, itu harus dilakukan dengan cara mencatat. Nggak ada cara lain sih setahu aku. Jadi ya memang kita harus benar-benar catat guys. Setiap ada pengeluaran, catat langsung. Pokoknya jangan ditunda-tunda, karena kalau misalnya kalian nunda, biasanya kalian tuh udah lupa kemarin tuh pengeluarannya apa aja. Jadi lebih baik begitu. Misalnya nih kalian beli makan, nah misalnya 30.000, ya udah langsung catat 30.000. Terus misalnya beli pulsa 50.000, langsung catat 50.000. Pokoknya jangan ditunda-tunda, karena makin kalian nunda tuh biasanya makin lupa dan malah nggak kecatat ujung-ujungnya. Nah, untuk pencatatan ini sebenarnya kalian bisa lakukan secara manual di kertas atau di buku. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau repot untuk catat di kertas atau di buku, kalian juga bisa catat di gadget kalian dengan mendownload aplikasi-aplikasi. Dan zaman sekarang tuh udah banyak banget ya aplikasi yang bisa nyatet pengeluaran dan pemasukan. Contohnya salah satunya adalah Money Lover. Aku sih selama ini pakai Money Lover, jadi semua pencatatan pengeluaran dan pemasukan aku rapih di Money Lover, dan aku bisa nge-track apa aja guys pengeluaran aku. Dan selain itu juga untuk evaluasi bulanan, aku juga bisa lihat di situ kira-kira pengeluaran aku tuh banyaknya buat kemana aja selama sebulan itu. Kalau kalian udah catat pemasukan dan pengeluaran kalian, setelah itu kalian coba bandingkan. Kalau misalnya pemasukan kalian lebih besar, artinya untuk poin pertama ini berhasil kalian lewati dan kalian punya financial yang sehat. Oh iya guys, kalian juga harus pastikan ya apakah kalian punya cicilan hutang. Kalau kalian punya cicilan hutang, berarti kalian harus fokus dulu untuk melunasi hutang tersebut. Apalagi kalau misalnya hutang kalian itu adalah hutang yang konsumtif. Kalau misalnya kalian nggak ada hutang sama sekali, artinya bagus dan kalian bisa cari cara untuk menambah income kalian. Untuk poin yang kedua guys, nah di sini untuk rasio nabung kalian. Nah, rasio nabung diusahakan banget lebih dari atau sama dengan 10% dari pendapatan yang kita dapatkan. Jadi misalnya kalian dapat 5 juta, ya udah berarti 10%-nya 500.000 itu udah minimal banget harus kalian tabung. Dan kalau menurutku sih, saranku kalian tuh nabung di awal aja guys. Jadi begitu kalian terima uang, terima gaji, terima pendapatan, pokoknya itu langsung kalian tabung. Jadi tabungnya tuh di depan, di awal, jangan di belakang. Soalnya kalau misalnya udah di belakang, nanti kita udah setengah bulan, udah mau mendekati akhir bulan, kita malah pengen tuh guys yang namanya pakai uang yang masih ada sisanya. Padahal kan itu kan harusnya uang yang ditabung. Jadi kalau saranku mendingan kalian nabungnya di awal aja dibanding nanti di akhir malah udah habis. Jadi sisihkan di awal sebelum kalian membayar pos-pos pengeluaran yang lainnya. Pendapatan aku masih kecil nih kak, apa nanti aja ya nunggu aku pendapatannya besar dulu baru nabung. Jangan guys, jangan kayak gitu. Kalian tuh harus membangun habit untuk nabung ini sejak pendapatan kalian masih kecil.
Justru kalau misalnya pendapatan kalian masih kecil, kalian udah terbiasa nabung, nanti begitu pendapatan kalian tambah besar, ya udah biasa aja gitu nabung 10%, itu minimal ya 10%. Jadi nanti begitu pendapatan kalian lebih besar, biasanya sih yang ditabung tuh akan lebih banyak, lebih dari 10%. Jadi penting guys untuk bangun habit, sisihin uang untuk nabung di awal ya, jangan di akhir. Oke, poin ketiga guys, ini untuk dana darurat. Dana darurat ini adalah dana yang bisa kita pakai dalam ya keadaannya darurat ya bukan keadaan yang didarurat-daruratin ya. Contohnya kayak belanja, nah itu nggak masuk ke dana darurat ini. Ya, dana darurat contohnya misalnya kayak ada ya amit-amit misalnya ada kecelakaan, ya kalian harus ke rumah sakit, nah itu kan mau nggak mau ya harus ngambil dari dana darurat ini. Dana darurat ini untuk yang masih single, baiknya adalah 6 kali dari pengeluaran pokok bulanan kalian. Nah, kalau misalnya yang udah berkeluarga, baiknya adalah 9-12 kali dari pengeluaran pokok bulanan kalian. Nah, kalian kira-kira udah ada belum nih dana daruratnya? Coba komen di bawah ya guys, aku pengen tahu aja kira-kira udah berapa orang nih yang siapin dana darurat. Poin keempat ini guys, poin keempat ini adalah kita mau menghitung rasio utang kita. Untuk rasio utang, cara mencarinya adalah hutang per aset. Jadi kalian coba jumlahin aja berapa utang kalian, total semuanya ya. Terus dibagi dengan total jumlah aset yang kalian miliki. Misalnya kalian punya hutang 2 juta, kemudian kalian punya total aset 10 juta. Berarti 2 juta per 10 juta sama dengan 20%. Kalau misalnya 20% berarti ini tergolong masih aman. Karena untuk rasio utang ini maksimalnya adalah 30% ya guys. Jadi ya usahakan jangan melebihi 30% supaya keuangan kalian tetap stabil dan tetap aman. Untuk poin yang kelima guys, kita mau mencari untuk rasio cicilan. Jadi cara carinya adalah dengan cicilan per income. Misalnya cicilan kalian ada 2 juta, terus income kalian misalnya 5 juta. Ya udah 2 juta berarti dibagi 5 juta. Kalau misalnya melebihi 30%, artinya ya keuangan kalian bahaya guys. Maksimal untuk rasio cicilan ini adalah 30% dari penghasilan bulanan kalian. Jadi ya kalian coba cek sendiri untuk cicilan kalian apakah masih aman atau enggak. Nah, setelah aku jelasin tentang 5 poin tadi guys, sekarang kalian udah bisa melihat gimana kondisi keuangan kalian. Kalau contohnya nih guys, kalau misalnya dari 5 poin tadi, misalnya poin pertama, income lebih besar daripada pengeluaran. Terus poin kedua, misalnya rasio tabungan udah lebih besar daripada 10% per bulannya. Terus yang ketiga, misalnya untuk dana darurat udah terkumpul, udah lebih dari 6 kali pengeluaran pokok misalnya. Terus yang keempat, misalnya rasio utang tidak mencapai 30%, dan kelima untuk rasio cicilan juga tidak mencapai 30%, artinya kondisi keuangan kalian baik. Tapi kalau sebaliknya, misalnya ada beberapa poin yang kalian miss, berarti artinya kalian harus memperbaiki di poin-poin tersebut guys. Dan menurutku lebih baik kita tahu dari sekarang supaya kita bisa segera mencari solusinya daripada kita nggak tahu sama sekali, tahu-tahu nanti kondisi keuangan kita udah lebih buruk lagi. Oke, segini aja guys video kali ini. Semoga kalian bisa terbantu dengan video kali ini dan kalian bisa ngecek juga kondisi keuangan kalian gimana. Coba yuk guys komen di bawah, kalian kira-kira berapa poin yang aman, apakah 5 poin, 4 poin, atau malah 1 poin doang yang aman kira-kira. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, ada komen, ada saran, boleh banget tulis aja di kolom komen. Thank you guys for watching, I'll see you guys in the next video. Bye guys!